Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pesawat sederhana berkaitan dengan bidang miring dan pengungkit. Anak-anak, dari gambar yang Ibu tampilkan, apa yang dapat kalian lihat? Iya benar, ada seorang bapak-bapak yang sedang membawa barang di atas gerobak atau lebih dikenal oleh kita yaitu angkong ya. Kira-kira mengapa orang tersebut memilih menggunakan gerobak dorong untuk memindahkan barang ketimbang memindahkan dengan cara mengangkat langsung dengan tangan? Ayo, ada yang tahu? Baiklah, jadi nak, ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, ikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan penuh semangat. Jadi kompetisi dasar kita yaitu 3.3 menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep pesawat sederhana, jenis bidang miring dan pengungkit dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung permasalahan pesawat sederhana, jenis bidang miring dan pengungkit dengan tepat. Baiklah, kita lanjut saja ke bidang miring ya. Jadi bidang miring itu adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring yang pertama gambar apa itu? Iya, pisau. Kemudian yang kedua gambar apa itu, nak? Iya, benar, itu adalah kapak. Jadi sistem kerjanya adalah bidang miring, mempermudahkan apa? Kerja dari manusia ya. Anak-anak, pada bidang miring, keuntungan mekanis rumusnya adalah W per F sama dengan S per H, di mana W itu adalah beban, satuannya N atau Newton, kemudian S itu adalah panjang bidang miring, satuannya M atau meter, kemudian F itu adalah gaya kuasa, satuannya adalah N atau Newton, kemudian H itu adalah tinggi bidang miring, satuannya M atau meter. Nah, semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil juga keuntungan mekanis. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal bidang miring yang berikut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mendorong beban pada sistem di bawah. Kita lihat gambar di sana ya. Dari gambar di situ dapat kita ketahui ya, W-nya berapa? Ya 4000 Newton. Kemudian S-nya, panjang bidang miringnya adalah 3 meter. Kemudian ketinggiannya berapa? Iya 75 cm. Kalau kita rubah menjadi meter, berarti 75 itu kita bagi dengan 100 ya, jadi 0,75. Kemudian ditanya apa di situ? Gaya. Jadi ditanya F ya. Jawab, kita tuliskan rumus seperti yang Ibu jelaskan tadi yang sebelumnya. W per F sama dengan S per H ya. Masukkan W-nya adalah 4000 per F, tetap F karena F yang dicari, kemudian sama dengan S-nya adalah 3, kemudian hanya kita tulis yang sudah kita konversi menjadi meter, 0,75. Kita kalikan silang ya nak ya. 3 dikali F sama dengan 4000 dikali 0,75. 3 kali F sama dengan 3F ya. Di situ makanya ada 3F sama dengan 4000 dikali 0,75 itu sama dengan 3000. Kemudian F berarti 3000 dibagi 3. Jadi hasilnya berapa? Ya 1000 Newton ya.
Kemudian kita bahas mengenai pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, ini adalah contoh dari pengungkit. Gambar apa yang pertama itu? Iya, itu adalah sekop. Kalau yang kedua? Iya, benar, itu adalah gunting. Jenis pengungkit yang pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya apa? Iya, gunting. Kemudian apa lagi? Jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pembuka tutup botol. Jenis ketiga yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya apa? Iya, sekop ya, Nak ya. Kemudian, untuk rumus pengungkit yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Jadi keuntungan mekanisnya bisa dihitung dengan Km sama dengan W per F atau Km sama dengan LK per LB. Bisa kalian lihat dari gambar yang Ibu tampilkan ya. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal pengungkit. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu. Tentukan gaya yang diperlukan anak. Anak-anak, dari gambar yang Ibu tampilkan, apa yang diketahui? Iya benar, lengan kuasanya berapa? Iya 180 cm. Kalau kita ubah menjadi meter, berarti iya dibagi 100 jadi 1,8 meter. Kemudian apalagi yang diketahui di situ? Iya benar, 360 Newton itu apa? Iya, itu adalah W-nya ya, beban. 360 Newton. Kemudian LB-nya berapa? Iya benar, 20 cm. Kita rubah menjadi meter, jadi dibagi 100. Jadi berapa, Nak? Iya, jadi 0,2 meter ya. Ditanya apa di situ? Ditanya gaya. Jadi kita tuliskan dulu rumus yang telah Ibu berikan sebelumnya. F dikali LK sama dengan W dikali LB. F-nya tetap kita tuliskan karena dia ditanya. Kemudian dikali dengan LK-nya 1,8 sama dengan 360 dikali 0,2 itu berapa? Ya 72. Jadi sehingga F-nya sama dengan 72 dibagi 1,8. Hasilnya berapa? Ya 40 Newton. Kemudian kalau untuk keuntungan mekanisnya bisa kita cari dengan Km sama dengan W per F atau bisa juga Km sama dengan LK per LB. Hasilnya sama saja. Contohnya Km W sama dengan W per F ya. W-nya berapa? 360. Kemudian F-nya berapa? 40 ya. Kita bagikan saja hasilnya 9. Sama saja dengan KM sama dengan LK per LB. Hasilnya sama-sama 9 ya. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, bisa kalian lihat ya dari gambar yang Ibu tampilkan. Jadi sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Anak-anak, kita sudah sampai di evaluasi. Yang pertama kalian lakukan adalah pelajari lagi materi ini dengan baik. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan melalui Google Classroom atau WhatsApp sama Ibu. Materi ini akan Ibu share di GC beserta evaluasinya ya. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.